Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Samad Fadlil, saya dari kelas TI 2A. Di sini saya bersama dua teman saya. Saya Yoga Bayi 15. Saya Badal Faris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bentuk Nabi dan Rasul, dengan perantaran malaikat Jibril yang dapat dipercaya alaihi salam, ditulis di dalam mushaf, diajarkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah dan diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nama-nama Al-Quran: Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanzil. Sejarah singkat kodifikasi Al-Quran dan perkembangannya. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslimin, sekaligus mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci yang memuat firman-firman ilahi tertentu harus bersifat absolut dan tak dapat diubah. Sejarah mencatat berkali-kali usaha manusia dalam mengubah dan menandingi isi Al-Quran selalu saja dapat digagalkan. Perubahan sekecil apapun dalam Al-Quran akan sangat mudah ditemukan oleh umat muslim melalui lisan ulama dan para penghafal Al-Quran. Hal ini juga menguatkan kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dari Allah SWT. Secara historis, perjalanan pembukuan Al-Quran memang tidak sekompleks pembukuan hadis. Namun bukan berarti kodifikasi Al-Quran tidak menarik untuk dikaji. Al-Quran sebagai kitab suci yang telah berusia 14 abad lebih tentu mempunyai kisah tersendiri dan menarik untuk dibahas. Al-Quran pada masa kenabian berbeda dengan Al-Quran yang kita kenal pada hari ini. Perbedaan ini hanyalah sebatas perbedaan dari segi bentuk dan penulisan semata, namun keabsahannya juga tetap terjaga. Sejarah kodifikasi Al-Quran dari masa ke masa. 1. Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. 2. Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 3. Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. 4. Al-Quran pada masa setelah Utsman bin Affan. Kandungan Al-Quran. Akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abda, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT dengan tunduk dan taat dan patuh kepadanya. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran, berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Akhlak ditinjau dari segi etimologi yang berarti perangi, ki yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Fungsi Al-Quran. Ada beberapa fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Huda, yang kedua adalah Al-Furqan, yang ketiga adalah As-Shifa, dan yang keempat adalah Mau'izah. Adapun beberapa peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia. 1. Peranan Al-Quran untuk kehidupan manusia adalah menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, menurunkan iman Islam, dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. 2. Peranan Al-Quran sebagai sumber ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, dan ilmu tauhid.
Keistimewaan dari kitab suci Al-Quran ialah sebagai berikut. Sebagai salah satu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman serta bertakwa, sebagai bentuk informasi kepada setiap umat jika Nabi dan Rasul terdahulu memiliki syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah kepada Allah SWT. Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan melajari isi Al-Quran merupakan suatu ibadah dan dihitung sebagai pahala. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dan langsung dipelihara olehnya. Pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Keautentikan Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran, pemahaman dan tafsir Al-Quran. Al-Quranul Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah SWT, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Inna nahnu nazalna ala dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pemelihara-pemeliharanya. Yang kedua adalah Al-Hadith. Al-Hadith adalah sekolah pemikiran Islam yang pertama kali muncul selama abad kedua atau ketiga era Islam akhir abad ke-8 dan ke-9 Masehi, sebagai gerakan ulama hadis yang menganggap Quran dan hadis otentik sebagai satu-satunya otoritas dalam masalah hukum dan akidah. Para penganutnya juga disebut sebagai tradisionalis, kadang-kadang tradisis hadis. Secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan, dan perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara garis besar, hadis mempunyai makna segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Ada banyak sekali ulama ahlul hadis, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Sejarah kodifikasi hadits. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah dari zaman Rasul, Khulafa ar-Rasyidin hingga abad pertama Hijriah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk mulai membukukan hadis. Dikatakan ini dan masal karena pikiran penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintah negara itu, ditunjukkan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Macam dan tingkatan hadis. Yang pertama, hadis sahih, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Yang kedua adalah hadis hasan, bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Yang ketiga adalah hadis dhaif atau lemah, ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berupa hadis mauquf, mato', mursal, mu'allaq, mudalas, munqati' atau mudlal. Yang keempat adalah hadis maudhu, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Kedudukan hadits terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran, hadits kedudukan sebagai bayani atau penjelas, yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, perinci apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Hadis sebagai pembuat hukum baru.
sebagai pembuat hukum baru. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd atau al-jud yang berarti al-masyiqqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah SWT, Quran Surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disudahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, bagai etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul atau lainnya. Dasar hukum ijtihad: Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dasar sunnah hadis mu'ad. Dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Masalah-masalah yang diijtihadkan, masalah yang ditunjukkan oleh nas. Yang pertama adalah tidak pasti, yang kedua adalah belum ditegaskan, yang ketiga adalah masalah baru yang belum diijmakan, yang keempat adalah masalah diketahui ilatnya, hukumannya seperti masalah muamalah. Macam-macam ijtihad: ijma', qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, sudud zariyah, istisab, dan urf. Ijtihad atau mujtahid memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, memahami hadis dan ilmu mustalahnya, memiliki pemahaman tentang ilmu fikih dan usulnya, memahami syariat Islam, dan terakhir memiliki pemahaman tentang qawaid uluhiyah dan qawaid fikihiyah. Sekian, terima kasih. Apabila ada ucap tutur kata yang salah, sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.